Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal melakukan anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Tenten Kakume. Jadi ya di kemarin ya kan, dimana ya di UP ini peka gitu, baru peka gitu kan. Kalau misalkan ternyata si Anis ini sebenarnya tidak menginginkan posisinya sebagai raja, karena memang ya itu pasca kejadian ketika Agat akhirnya diasingkan. Jadi Anis langsung mikir gitu kan, jadi nggak selamanya ia salah, tapi juga ternyata Anis juga ikut salah gitu kan. Jadi makanya dengan keputusan yang sekarang ini, atau posisi atau ibaratnya kondisi yang terjadi saat ini, ya udah jadi tinggal nunggu waktu aja. Dan di sini ada karakter baru gitu kan, yang bernama Lumi gitu. Jadi Lumi ini adalah salah satu bisa dibilang ya pengendali roh gitu kan, yang nantinya mungkin akan menjadi sebuah jalan gitu kan bagi Yupi untuk mendapatkan kedaulatannya gitu kan sebagai raja gitu. Dan mungkin akan menjadi cara juga gitu kan agar si Anis ini tidak jadi raja. Nah makanya kita akan lihat apa yang akan terjadi ya kan di episode 11. Dan karena Lumi bercerita gitu kan, dan ada flashback, dan gue berharap semoga ceritanya bagus gitu. Dan jadi tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 11 dari Tenten Kakume. Let's go. Tunggu berapa lagi, langsung ke episode 11 dari Tenten Kakume. Let's go ya. Gue udah lama nggak primer ya kan di Muse Indonesia gitu kan, ya kali-kali lah gitu kan, nggak di Station terus gitu. Oh ini flashback kah? Oh enggak, belum. Oke. Okay. Oh, cukup anteng. Oke. Okay. Pasti ada omongan, makanya kan si Lumi tidak menyarankan gitu kan. Takdirnya seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Okay. Soal agar kah? Oh, gitu. Kan. Ya, itu yang nggak bisa dilepaskan itu. Kan pasti pasti pasti. Ya, makanya kan ya itu itu sindiran keras banget sih. Dem. Tam- Dem. Gila. Secara nggak langsung lu suruh hamil, Anis. Lu suruh hamil. Iya kan? Itu ya itu tergantung sih. Makanya gue bilang, gua kasih, sebenernya jujur gue kasihan sama Anis untuk gitu kan.
Tapi ya itu akibatnya gitu loh. Ya itu udah pilihan dia gitu, yang ditanggung sama dia gitu kan, yang bakal nantinya diterima gitu loh, baik cemoohannya ya kan, terus ada rasa nggak suka, takdir yang harus dilawan ya begitu. Ya, itu Anis, Anis yang bisa nyelesain sendiri gitu kan. Makanya tadi pas pas apa namanya tadi, pemimpin ini tuh pada ngeliatin, ya kan, jadi harus harus lu harus hamil gitu kan, terus melahirkan anak gitu kan yang bisa sihir nantinya gitu, seolah-olah anak itu ya kan, adalah keturunan bangsawan gitu. Oke. Oh, lah ini nice, nice. Tampilannya berbeda gitu. Pakai baju matte. Oh, pasti 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 soal soal tentang, lucu banget sumpah sih ini pakai baju ini matte. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya udahlah. Nah, nggak bisa maksa. Iya. Hmm. Hmm. Nah itu kita lihat apa respon Anies gitu kan, ketika Yupi punya jawaban gitu. Tahu ke Anies? Oh nggak tahu. Tahu nggak dia? Hmm. Ya Anies kan tahu. Ayahnya sampai sampai takut banget coba. Iya, pertama meyakinin bapaknya dulu gitu kan. Iya. Satu-satunya orang di dunia ini tuh diakui sama Lumi kan. Hmm. Iya, udah tua, udah tua. Kalau kita kalau lu lihat normal ya paling masih belasan lah ya kan. Hmm. Hmm. Oh, awet muda malah ya. Gue pikir makin tua sih. Tapi ada sih di anime gitu kan yang pengikat roh juga gitu kan. Tapi dia jadi makin tua gitu. Paletia. Oh. Luhur. Oh. Oh my god.
Oh my god, berasa, sumpah sumpah berasa selir gue ngeliatnya. Iya nggak sih? Hmm. Hmm. Oh. 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 Ini amnesia. Jadi hmm. Hmm. Iya. Oh. Oh. Itu perasaannya berat banget sih. Itu kalau ayahnya denger itu, ada sebelahnya lagi ayahnya gitu, berat men. Nah lo, nah lo, nah lo. Tuh, tuh dengerin Anis. Gua gua aja merinding gitu loh dengernya lo. Ya saking saking ambisinya banget sama Anis gitu kan, atau suka banget sama Anis gitu kan, ngorbanin semuanya, semua hal gitu. Iya, iya bener, sumpah. Ya tapi aku yang mm-mm, gila tuh 2 kali lu Anis di save the day, gila. Pertama sama adiknya, kedua sama Yupi itu. Wah gila sih, gila sih. Merinding gue, merinding gue, merinding gue. Hmm. Pertanyaan gue apakah Anies mau atau nolak. Anies oke okay, atau nolak, nggak mau, nggak mau, nggak mau nerima ajakan Yupi. Ah kan ternyata nggak mau, nggak mau gitu.
Iya, makanya kan. Makanya bapaknya juga speechless lu. Bapaknya juga speechless. Ah. Jadi ya gue ntar aja lah. Gue bener pengen ngomong kasar sebenarnya. Bapaknya juga speechless. Emaknya speechless, bapaknya speechless, semuanya pada. Oh, Ilya. Oh, si Tilti. Ya bener sih. Mentok saya. Oke. Tadi gue pikir flashbacknya bakal panjang gitu kan tadi. Ternyata cuma ceritain asal muasalnya atau apa yang terjadi ketika si Yupi nanti jadi pengendali roh gitu kan. Makanya Lumi ceritain semuanya. Ya Allah. Terus terang banget sumpah si Tilti. Nggak ada lah. Ya, jadi ini dong. Didongengin dulu ya. Biar tidur. Media. Iya, 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 iya. Gue harus gimana gitu. Hmm, jadi masuk. Lah omongannya Tilti nggak salah, nggak salah, nggak salah. Karena mengemban tanggung jawabnya ke anak gitu kan, nggak salah. Tapi ini malah jadi benang kusut yang nggak pernah ada, nggak ada ujungnya itu. Hmm. Oh, masih Yupi. Hmm. Gak mau. Buset, Yupi nekat banget sumpah. Bete. Nah, gimana cara ngeyakinin Anis ya kan untuk tetap tinggal atau tetap ya pokoknya cerita apalah yang lu pikirin lah itu. Masih nggak. Aduh, sumpah, sumpah sakit ya,
sakit ya. Ya karena gue khawatir sama lu Anis. Gitu dong. Gitu dong. Karena gue khawatir sama lu Anis. Tolong ngertiin gue juga gitu. Bener-bener kayak nunjukin nunjukin kakak banget, maksudnya kayak Yubi tuh kayak nunjukin kakak gitu. Kalau lu nggak bisa ngelakuin itu, gue bisa ngelakuin apa aja untuk buat lu gitu. Itu yang dirasain Yupi gitu. Jadi saat Yupi ini kayak jadi kayak kakak gitu ya. Ya udah. Hmm. Ya itu salah satu cara developernya Anis juga gitu kan di episode ini gitu. Duh, gantian nangis. Jadi gantian. Jadi gantian. Yupi nangis kayak jadi langsung langsung ingat Mahiru gue. Suaranya kan sama emang kan. Jadi jadi inget Mahiru gue. Pas episode berapa ya waktu itu ya? Yang Mahiru cerita terus sambil nangis gitu kan. Berasa ada Javu gue gitu. Tetap 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 ya tetap. Bertanding. Oh, wes langsung berubah. Langsung berubah. Padahal langsung berubah. Zut. Langsung. Gue berharap semoga Yupi menang sih. Entah. Gue kali ini pro Yupi sih. Ya, ya gimana ya? Makanya gue kayak mau sedih nggak bisa gitu kan, terus gue juga mau ketawa nggak bisa ya kan, terus mau kasihan nggak bisa, mau nggak bisa, gue campur aduk rasanya. Jadi makanya gue ngeliat nih episode ini benar-benar luar biasa gitu. Jadi di satu di gini, ntar aku bakal jelasin semuanya gitu dari apa yang terjadi di episode ini. Itu normal sih menurut gue. Akhirnya Anis ngajak duel gitu kan, untuk apa ya bahasanya, menunjukkan siapa yang eh, terbaik gitu kan, dan menjadi sebuah keputusan yang bagus untuk kedepannya gitu. Makanya akhirnya caranya bertarung. Ya, next episode terakhir ya kan. Episode terakhir apa episode terakhir ya?
revolusi sihir mereka. Episode terakhir ya, gue nggak tahu sih 12 atau 13 gitu untuk Tenten Kakume ya. Jadi jadi di episode ini ya kan bisa dibilang ya bagus banget, walaupun memang ya kalau kalian sadar bahwa ada yang sebenarnya membuat gue bingung gitu kan, dan entah apa yang rasa hilang gitu loh, apa yang terasa hilang gitu loh. Walaupun memang gue nggak baca arena, gue juga nggak tahu apa yang terjadi gitu kan di arena gitu. Bahkan gue juga nggak tahu sejauh mana cerita ini gitu kan. Dan gue berharap juga gue juga nggak bakal pengen tahu gitu kan, karena gue juga nggak mau di spoiler gitu kan. Tapi yang bisa gue pastiin ini, gue bingung gitu. Jadi bingungnya di sini, apakah memang dari sistem politiknya itu memang kurang jelasin secara rinci, atau memang gue nggak dapet feelsnya. Jadi kayak oke lah, jadi gue awalnya itu lebih tepatnya dari episode 1 itu si Aris itu kan memang bisa dibilang ya kayak gini banget lah ya, kayak seseorang ya kan yang dimana dia ini nggak mau jadi raja. Jadi benar-benar dengan idealisnya dia pengen ngembangin ilmu sihir, dia pengen bisa sihir, dan akhirnya dia ngelakuin itu gitu kan untuk mencapai apa yang dia mau gitu. Tapi di sisi lain adiknya ini tidak terima gitu kan kalau misalkan si Anis ini membuang segalanya gitu kan, termasuk tahta warisnya. Nah bahkan akhirnya kan diemban oleh adiknya, tapi dengan cara ya seperti itu gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya orang akan menilai Algard itu jahat gitu kan, karena memang Algard sendiri berlawanan dengan Anis gitu kan, atau punya pandangan yang beda gitu kan Anis. Tapi setelah setengah jalan ini, jadi kayak gue langsung mulai ada rasa ya oke, Algard tidak salah ya kan, tapi di sisi lain ya Anis juga nggak salah gitu loh. Jadi makanya gue mau empati ke siapa gitu loh. Jadi ya ini mungkin kayak adjustment aja sih, lebih tepatnya kayak adjustmentnya mereka gitu kan, mau Anis mau Algard gitu kan. Gue ini ya, gue belum bicara ke Yupi dulu, maksudnya gue masih bicara Algard sama Anis gitu kan. Jadi kayak ya ini adjustment mereka gitu kan. Jadi Algard sudah memperjuangkan apa yang sebenarnya Anis tidak mau, dan akhirnya Algard pegang itu gitu kan, menjadi raja. Dan tapi caranya itu memang berlawanan. Nah makanya kan akhirnya si Algard ini punya idealisnya sendiri gitu kan, untuk menyetarakan Rakjel ya kan, rakyat jelata dengan kerajaan. Tapi sistem kerajaan di Paletia itu terlalu kolot gitu. Jadi makanya kan akhirnya baik bapaknya, ibunya itu nggak bisa komen gitu, no komen gitu. Jadi kita ikutin apa yang mereka ada, yang sudah terjadi mengikat ini gitu. Jadi kayak pokoknya kalau pikirannya maksudnya gitu, walaupun gimana bahasanya, jadi kayak ya kita ikutin aja apa yang ada gitu loh, walaupun itu tua, mau kolot, mau kuno, pokoknya ikutin aja gitu. Jadi makanya kan si dua anak ini nggak terima gitu kan, makanya kan akhirnya si Algard yang mungkin mimpinya ketinggian gitu kan, untuk menurut gua bukan ketinggian juga sih, lebih tepatnya ya mimpi besar lah gitu kan, yang memang sebenarnya gua pribadi gua apresiasi gitu kan apa yang dilakukan oleh Algard. Tapi ya itu sih, melihat dari kondisi juga gitu kan, yang dimana tidak didukung dari faktor lingkungan, yang dimana si Algard ini ya harus menerima takdirnya gitu kan, yang ya itu. Jadi karena ngikutin mau kakaknya, dan kakaknya jadi kayak seolah-olah kayak menyesal gitu kan, sudah membuat Algard ini menderita gitu. Padahal kan memang menurut gua sih cerita ini akan berakhir ya kan, cerita ini akan berakhir dan berakhir dengan ending maksudnya gini, maksud gue gini, cerita ini akan berakhir dengan ending terbaik lah gitu. Kalau misalkan Anis terima jadi raja, udah gitu, berakhir ya udah gitu. Tapi kan nggak seru men, jadi makanya kan akhirnya di sini digoreng lagi gitu kan, untuk menciptakan sebuah drama
untuk dimana yaitu agar kita tuh bisa ini loh, bisa dicerahkan gitu loh, apa namanya, pandangannya gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang punya idealis seperti ini, ya berarti kita harus seperti ini gitu kan. Kalau kita punya pemikiran yang realistis seperti ini, berarti kita harus mikirnya seperti ini. Jadi semua ada plus minusnya gitu kan. Makanya akhirnya yang terjadi lah seperti ini gitu. Ada sebab dan akibat gitu kan, yang membuat Anies dan Algard menyesal gitu, dan Anies dan Algard menerima adjustment itu. Nah, di sini ada satu orang yang benar-benar mulai apa ya, mulai bisa dibilang ya udah mulai pro sih gue ke dia gitu, dan benar-benar gue udah respect banget, lebih tepatnya respect banget sama dia, pro banget sama dia, yaitu Yupi gitu. Benar-benar Yupi itu ya oke lah, mungkin di episode kemarin tuh kita kayak ditunjukin kalau Yupi kok ini banget sih, maksudnya kayak mauan banget gitu kan, di apa, nolongin Anies gitu kan, padahal kan memang kan Anies kan bukan saudara sekandung gitu kan. Terus juga apa namanya, Anies juga toh juga dia kan nggak mau jadi raja gitu kan, kok dia mau banget sih gitu kan. Ya oke lah, mungkin terlepas dari apa yang dirasain sekarang atau punya perasaan gitu kan ke Anies, tapi gue benar-benar acungin jempol gitu kan buat si Yupi gitu kan. Ini kayak sebagai sebuah pukulan kedua gitu loh buat Anies gitu kan, agar dia berpikir gitu loh, bahwa Yupi itu udah benar-benar udah menjadi orang penting gitu kan buat Anies gitu, dan membuka matanya dia kalau Yupi itu adalah orang hebat gitu loh, yang dimana terlepas dari beberapa yang terjadi di awal episode gitu kan, dicampakkan, terus di apa namanya, pokoknya dicampakkan, terus akhirnya membuat orang-orang jadi tidak respect dengan Yupi gitu kan, karena insiden itu gitu kan. Dan akhirnya Yupi benar-benar membalikkan keadaan dan meyakinkan Anies kalau dia bisa gitu loh nanggung apa namanya, risiko itu loh, dia bisa nanggung beban itu untuk menjadi raja gitu kan. Tapi di sisi lain juga Anies tidak mau gitu loh, karena memang Anies sendiri juga ngerasa bahwa udahlah cukup gitu loh, Yupi jangan apa namanya, jangan bantu lebih dari ini gitu loh, karena ini kan tanggung jawab gue. Kalau misalkan nanti gue lepas, gue jadi anaknya siapa sekarang gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan si apa namanya, Anies berpikir seperti ini. Kenapa akhirnya Anies minta battle gitu kan, mungkin lebih ke dimana menunjukkan perasaannya, menunjukkan atau membuang semua emosinya gitu loh di pertarungan gitu ya. Gue sedikit setuju sih dengan Anies gitu kan. Jadi banyak kok tipikal anime shonen yang memang apa, menggunakan cara bertarung untuk menguapkan semua emosinya gitu kan. Nah, salah satunya dengan yaitu apa yang dilakukan oleh Naruto Sasuke ya kan, terus juga Todoroki dengan Deku, walaupun gak gue kan nonton BNH, tapi gue tahu sih maksudnya yang biasa terjadi gitu kan antara rival dengan rival gitu kan, yang dimana mereka ingin menunjukkan apa yang mereka mau gitu. Nah, makanya di sini kan tujuannya jelas. Kalau misalkan Anies menang, maka Anies berhak untuk menentukan pilihannya gitu. Ya mungkin yang terbaik adalah dia menyerah gitu. Maksudnya dalam artian gue mau jadi raja udah gitu. Tapi kalau misalkan Yupi yang menang, berarti Yupi yang akan jadi raja. Dan makanya akhirnya ditentukan dari battle gitu. Tapi kalau misalkan dari kalau misalkan kalau misalkan ini jadi episode 12 menjadi ending episode, ya udah berarti ada kemungkinan Anies yang jadi raja gitu. Jadi makanya kan dibuat agar si MC menang gitu kan, dan diawali dengan MC yang apa namanya, show off ya kan. Nah, diakhiri dengan MC yang show off juga gitu kan. Ya udah seperti itu. Jadi makanya episode ini bagus banget, memang kesannya drama tapi dibalut politik gitu. Ya gue jadi sadar gitu kan, ternyata politiknya tuh sebenarnya nggak seberapa banget sih, tapi dramanya ini yang benar-benar dijual gitu di anime ini gitu kan. Lepas dari beberapa genre lainnya kayak fantasi ya kan, terus action dan sebagainya gitu.
Itu aja dari gua. Yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime Winter atau konten anime lagi yang buat channel lu suka. Kalau semua tinggal dislike saja notifikasinya agar lu tidak kehilangan video dari gua. Dan sampai bertemu lagi di channel gue selanjutnya.